Salam, saudara-saudara sekalian, teman-teman seiman. Perkenalkan, nama saya Cornelius Gede Astawa. Baiklah, saya akan menyaksikan kasih Tuhan, bagaimana Roh Kudus mengajarkan saya sehingga saya Tuhan izinkan mampu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan arahan Tuhan. Sebelumnya menyaksikan kasih Tuhan, saya akan kilas balik sebentar bahwa saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus, saya memang sudah membaca Alkitab. Tapi dalam pembacaan saya Alkitab itu mungkin kurang lebih 6 bulan lamanya saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, seiring sejalan 7 bulan berikutnya saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mulai belajar, mulai aktif, mulai menyisihkan waktu untuk membaca Alkitab. Ternyata dalam jangka waktu itu saya membaca Alkitab, saya juga tidak mengerti apa-apa. Karena dalam Alkitab itu banyak perumpamaan-perumpamaan yang tidak saya mengerti. Dan saya membaca Alkitab itu memakai logika saya. Karena logika manusia, logika saya itu terbatas. Sedangkan yang saya tahu, Allah itu adalah roh. Akhirnya saya menyadari hal itu, saya mulai berdoa, meminta Roh Kudus mengajarkan saya supaya saya mengerti apa yang saya baca. Memang memerlukan waktu, memerlukan kesabaran. Kita sebagai pengikut Yesus tidak semudah apa yang saya pikirkan. Ternyata mengikut Yesus itu harus mulai segala beraktivitas, segala macam itu harus mengaktifkan Roh Kudus kita supaya Roh Kudus mengajar kita untuk apa yang kita lakukan berhasil. Nah, setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya mulai berkomsel dan saya bilang kepada PKS saya, Pak, nanti kalau saya komsel, tolong jangan saya ditanya apa-apa. Saya akan datang, duduk, mendengarkan, dan pulang. Itu saya lakukan selama kurang lebih 4 bulan. Kenapa? Karena saya belum mengerti Yesus itu siapa, Roh Kudus itu siapa. Dalam perjalanan waktu, sering saya mendengarkan firman daripada pengkhotbah, daripada para pendeta. Akhirnya saya mengerti Roh Kudus itulah roh penolong buat hidup saya. Penolong itu berarti memberikan nasihat, memberikan penguatan, memberikan penghiburan, dan sebagai sahabat saya. Nah, dari situ saya mulai segala sesuatu yang saya lakukan, saya terus meminta kepada Roh Kudus untuk menyertai saya. Puji Tuhan, saya semenjak itu setiap mau membaca firman Tuhan, saya berdoa dulu supaya Roh Kudus, roh yang ada dalam hidup saya itu mampu mengerti tentang Alkitab. Puji Tuhan, saya baca walaupun saya tidak rutinitas, tapi setiap saya membaca firman Tuhan, Tuhan berikan pengertian saya. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya mengerti kamu selama-lamanya. Jadi penolong itu bukan berarti istilahnya menolong kita dengan begitu saja. Kalau mungkin kita ada masalah begitu saja diselesaikan, tidak. Tetapi kita harus taat apa yang Tuhan Roh Kudus lakukan kepada kita. Dalam pengajaran Roh Kudus kepada saya juga mendapatkan firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa
dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Katakan kepadamu, garis bawahi, semua firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu adalah perkataan Tuhan. Jadi saya mulai kalau membaca firman itu tidak pakai logika saya. Kalau saya memakai logika saya, pasti nanti hasilnya akan menyesatkan, karena manusia itu terbatas. Karena Allah itu adalah roh, makanya kita menyertakan Roh Kudus. Saya punya pengalaman dalam kehidupan saya waktu saya setelah dibaptis, mungkin beberapa tahun yang lalu, saya diperintahkan oleh pimpinan saya untuk dinas ke suatu tempat, dan pimpinan saya ngomong, "Bapak, hari ini harus selesai karena besok harus dibawa ke Semarang, harus selesai." Nah, saya sebagai anak buah, sebagai staf, saya harus melakukan perintah itu. Saya melakukan pekerjaan itu. Saya berangkat dari rumah langsung ke daerah Bumiayu dengan kecepatan tinggi. Saya pakai motor. Nah, di dalam perjalanan saya dikagetkan dengan sebatang balok yang ada di tengah jalan. Puji Tuhan, saya terhindar. Saya bisa menghindari balok itu. Akhirnya saya terus berjalan. Dalam 1 kilometer pertama, di dalam hati saya itu ada suatu suara, "Kenapa kamu tidak putar balik dan singkirkan balok itu?" Tuhan, saya besok hari ini harus selesai pekerjaan ini. Saya harus terus berjalan. Terus saya berjalan 2 kilo, 3 kilo sampai ke 7 kilometer. Saya berhenti, saya merenung. Wah, ini suara Roh Kudus. Saya harus taat. Baik Roh Kudus, aku mau balik. Aku mau singkirkan itu balok. Saya balik kembali dengan kecepatan tinggi. Saya mengejar waktu. Akhirnya sampai tempat saya tadi. Saya menemukan balok itu masih di tengah jalan. Akhirnya balok itu saya singkirkan ke tepi dan saya kembali ke arah Bumiayu. Berarti saya sudah kehilangan 14 km beberapa menit itu. Nah, sedangkan hari itu hari pendek. Akhirnya saya balik lagi ke Bumiayu dengan kecepatan tinggi. Puji Tuhan, saya sampai di Bumiayu. Pejabat-pejabat yang harus saya temui semuanya ada di tempat. Semuanya Tuhan lancarkan. Yang awalnya mungkin saya prediksi pekerjaan yang dibebankan kepada saya itu sampai sore, mungkin bahkan malam, karena ada sengketa tanah. Nah, di dalam saya melakukan tugas itu semuanya lancar. Bahkan kedua orang yang bersengketa dengan begitu cepat bisa dikumpulkan. Nah, akhirnya saya menyampaikan kepada orang bersengketa ini bahwa tanah ini sudah diukur, batas-batasnya seperti ini, luasnya sekian meter persegi. Puji Tuhan, mereka tidak berantem, mereka saling bersalaman. Akhirnya dengan cepat saya membuat berita acara, ditandatangani oleh semuanya dan saksi-saksi. Hari itu juga selesai. Begitu saya lihat jam, baru menunjukkan pukul 12 siang. Luar biasa, Roh Kudus memimpin saya. Mungkin kalau saya tidak taat, mungkin sampai sore mungkin. Ternyata ketaatan itu Tuhan melakukan segala sesuatu supaya apa yang kita lakukan itu selesai. Ternyata semuanya Tuhan izinkan. Semua pejabat-pejabat yang saya temuin itu ada di tempat, dan segala sesuatu yang saya butuhkan Tuhan izinkan terjadi. Nah, di situ saya tidak memikirkan apa-apa. Saya pulang dengan penuh sukacita. Akhirnya saya dari Bumiayu sampai ke rumah saya menangis, "Tuhan, ampuni aku.
karena selama ini saya memikirkan perintah manusia, tidak memikirkan perintah-Mu ya Tuhan. Mulai ini aku mau belajar terus memersatukan perintah-Mu ya Bapa. Roh Kudus, terima kasih Tuhan telah pimpin saya pada sampai saat sekarang ini. Saya sudah 13 tahun mengikut Tuhan. Tuhan izinkan terjadi, saya mulai paradigma saya telah Tuhan rubah, mengikuti segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, walaupun tidak mudah. Saya sering terseok-seok, sering mengalami down, sering mengalami putus asa segala macam, tetapi saya tidak sampai terpuruk. Tuhan ingatkan bahwa Tuhan itu adalah sebagai penguat saya, menopang saya, segala sesuatunya pasti Tuhan akan lakukan dengan baik. Makanya itu, saudara-saudara, teman-teman sekalian, hal ini, kesaksian saya ini bukan untuk menggurui, bukan untuk menyombongkan diri, bukan, tapi untuk mengajak diri saya sendiri sebagai pengikut Kristus, dan juga mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat saya seiman untuk terus mengandalkan Roh Kudus dalam perencanaan kegiatan kita sehari-hari. Dan saya juga berpesan kepada saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab, membaca firman, sertakan Roh Kudus, jangan pakai logika. Kalau kita sebagai pemimpin memakai logika manusia, menafsirkan Alkitab, menafsirkan firman Tuhan itu pakai logika, takutnya kita sebagai nabi-nabi palsu. Kiranya sekian kesaksian saya. Sekali lagi, bukan untuk menggurui, bahkan dijauhkan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri, tapi bagaimana saya harus tetap mengandalkan Roh Kudus. Semakin hari saya semakin rendah hati, semakin mengasihi Tuhan seperti Tuhan Yesus telah mengasihi saya. Terima kasih. Salam.